Bu Umi dinyalakan. Bu Umi, nyalakan. Baik Bapak Ibu peserta meeting untuk English Festival, kita sudah mulai kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Pertama-tama baiklah Bapak Ibu, kita ucapkan syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Salam dan bahagia kita semua. Sebelum kita mulai acara hari ini, akan saya bacakan dulu susunan acara kegiatan Technical Meeting Banyumas English Festival hari ini, Rabu tanggal 12 Juni 2024. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, ketiga penyampaian juknis untuk lomba, kemudian yang keempat lain-lain, tanya jawab, dan yang kelima penutup. Baik Bapak Ibu, untuk lancarnya kegiatan technical meeting ini, marilah kita buka acara ini bagi yang non-muslim, dipersilahkan menyesuaikan, sedangkan yang beragama muslim atau Islam, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan, Bapak Ibu. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Banyumas, yang akan disampaikan oleh Pak Sudiro. Silakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Good afternoon, ladies and gentlemen. Alhamdulillah, let's say thanks together to the God Almighty that today we are still healthy and we can join positive activity to progress the skill of Banyumas students and also teachers, of course, proficiency in English. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Marilah teman-teman semuanya, semua guru bahasa Inggris MGM yang tergabung dalam MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Banyumas, semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Dan yang kami hormati, hadir di tengah-tengah kita adalah Ketua MKKS Kabupaten Banyumas yang diwakili oleh beliau, Wakil Ketua Sekretaris MKKS Kabupaten Banyumas, yaitu Bapak Slamet MPD. Selamat datang Pak Slamet. Kemudian nanti kami minta motivasinya kepada teman-teman semuanya, dan kami minta petunjuknya dari Bapak untuk memberikan secercah ya, pencerahan untuk teman-teman semuanya, petunjuk untuk teman-teman semuanya, guru bahasa Inggris di Kabupaten Banyumas. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di tengah-tengah kesibukan kita semuanya, kita akan mewujudkan komitmen kita dari awal tahun pelajaran yang lalu, bahwasanya kita akan mengadakan lomba bahasa Inggris, di mana lombanya ada 3 macam untuk siswa kita. Kalau yang kedua lomba untuk guru belum, ya.
lomba untuk guru, mohon maaf ini Bapak MKKS, kita semuanya belum bisa belum mampu untuk melaksanakan. Namun demikian untuk tahun pelajaran ini, akhir tahun pelajaran ini, insya Allah seperti komitmen dari teman-teman pengurus MGMP baik Kabupaten maupun Suprayon yang sama-sama kita kita rencanakan pada tahun 2023 adalah 3 lomba. Kalau tahun kemarin hanya 1 lomba, yaitu News Reading Contest. Tahun ini insya Allah kita akan mengadakan 3 lomba. Yang pertama adalah speech contest dengan tema dan aturan yang nanti akan disampaikan secara teknis oleh sekretaris ya. Kemudian yang kedua adalah lomba vlog ya. Tentu saja lomba vlog ini dikirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam boten bisa nawab. Ini beli ini ya. Beli ya. Oke, tidak masuk. Terima kasih, mohon maaf teman-teman. Pak Slamet mewakili Ketua MKKS yang marilah kita juga sambil pertemuan ini, kita sambil mendoakan Ketua MKKS kita yang beliau sedang mendapatkan kepercayaan dan jarak rumah sakit, semoga beliau cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan lagi. Ini akan dijelaskan oleh panitia pelaksana. Bagaimana yang pertama adalah suara bos ini. Oh ya, ini sudah masuk ya suaranya ya. Ya. Yang pertama tak saya ulangi, lombanya adalah berupa speech contest. Dan yang kedua adalah vlog, serta yang ketiga adalah English literasi. Tiga-tiganya akan menampung bakat dan minat peserta didik. Yakinkan bahwasanya semua siswa kita yang panjenengan pilih di dalam banyak sekolah diantaranya memang tujuannya seperti itu, dalam kelas meeting ini adalah untuk memilih siswa-siswa terbaik dalam bidang-bidang tersebut, kemudian menjadi perwakilan dari sekolah masing-masing. Bapak dan Ibu, untuk yang pertama, untuk speech contest, ya. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf teman-teman semuanya. Lagi. Jadi dari 3 macam lomba itu kita kemas namanya menjadi Banyumas English Festival. Banyumas English Festival ini insya Allah akan kita gelar pada tanggal 22 dan 23 Juni tahun 2024 ini, bertempat di SMK Kesatrian Purwokerto. Kemudian Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, insya Allah kita semuanya segenap panitia akan bertindak objektif. Karena apa? Karena salah satunya adalah untuk lomba speech contest ini di hari pertama Bapak penyisian itu menggunakan jurinya nanti silang. Siapa yang akan menjuri sampai sekarang belum ada yang tahu, termasuk saya. Silang tapi di antara kita. Nanti itu yang tahu hanya 1 orang, yaitu penanggung jawab di bidang itu. Kemudian yang kedua, untuk finalnya kita akan dibantu oleh juri dari luar, yaitu dari dosen dan dari pihak-pihak lain yang lebih profesional ya dari saya, itu kan wajarnya tidak kalah profesional, tetapi kinerja objektif. Kemudian yang berikutnya adalah untuk lomba vlog, jurinya juga sama dari perguruan tinggi dan dari MGMP, pokoknya bukan guru bahasa Inggris SMP Kabupaten Banyumas, ya kan? Dan yang selanjutnya adalah untuk literasi. Literasi yang menjadi admin juga bukan guru SMP Kabupaten Banyumas, ya. Termasuk kalau pengurus MGMP kan guru SMP Kabupaten Banyumas, ya. Ini bukan. Pokoknya insya Allah semuanya berjalan secara objektif, Bapak dan Ibu, tidak usah ragukan objektivitas panitia. Panitia juga kita semuanya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyerahkan soal-soal yang dikumpulkan dari 7 suprayon, dan insya Allah soal-soal itu sudah diedit oleh adminnya, dan ada yang diganti, ada yang dikurangi, ada yang dipilih, ada yang bagaimana. Gitu, ya. Tuh. Dan yang selanjutnya adalah dari 2 hari itu nanti ada jadwalnya masing-masing, ya. Untuk hari pertama, insya Allah yang akan dilaksanakan adalah babak penyisian speech contest, dan untuk dan penjurian vlog, karena penjurian vlog juga bukan online di rumah masing-masing jurinya, tapi berada di satu tempat. Kemudian bersama-sama, yaitu tempatnya di SMK Kesatrian, tempatnya di Jalan Kesatrian, belakang SMA 2, ya. Sebelah Karangkobar, sebelum perampatan Karangkobar. Perampatan Karangkobar Purwokerto maksudnya, ya, bukan Karangkobar Banjarnegara. Ibu Bapak yang kami hormati, itu yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf kami belum bisa mencari sponsor full, maka dari itu masih ada uang pendaftaran, semata-mata uang pendaftaran itu adalah untuk lebih banyak untuk konsumsi peserta, dan semoga pembina pun ada, dan juga ada uang pembinaan insya Allah. Dan selain itu trofi untuk juara 1, 2, 3 di tingkat kabupaten, dan juara 1, 2, 3 tingkat suprayon, itu trofinya. Kemudian untuk tingkat kabupaten, untuk harapan 1, 2, 3 itu menggunakan trofi, dan untuk suprayon menggunakan trofi atau tidak? Suprayon ya, 1, 2, 3 aja, ya. Tetapi untuk piagam penghargaan kami berikan adalah untuk juara suprayon itu 1, 2, 3, dan untuk kabupaten juara 1, 2, 3, dan harapan 1, 2, 3. Itu ya, kalau uang pembinaan hanya 1, 2, 3 untuk kabupaten, dan 1, 2, 3 untuk suprayon. Gitu, ya. Nah, yang lain tidak ada. Begitu, dan piagam ada, uang pembinaan sedikit, jangan dinilai harganya. Kemudian yang berikutnya adalah semoga bisa melayani juga pembina. Cuma pembina yang dalam pelaksanaan nanti kami akomodir hanya 1 sekolah 1, mohon maaf. Yang lain mungkin bisa mencari jajan sendiri, gitu, ya.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah untuk pendaftaran, monggo silakan ketikkannya sesuai yang benar, sesuai dengan nama asal sekolah yang benar, karena itu yang akan dijadikan bukan dasar, itu memang ketikan panjenengan ketika mengetik nama-nama putra-putri panjenengan, karena yang tahun kemarin sampai sekarang masih ada yang komplain nama, padahal sudah mau PPDB tahun ini mau digunakan ya, maka dari itu silakan nanti ketika pengetikan benar-benar sesuai dengan standarnya. Dan untuk membuktikan bukannya kami tidak percaya, tetapi sebagai bahan nanti di-scan yang pertama adalah rapor bagian identitas, dan yang kedua adalah apa ini namanya bukti pembayaran, ya. Tapi semuanya nanti akan sambil berjalan saja lah, pendaftaran sampai dengan tanggal 17. Mohon maaf, mungkin ketidaksinkronan waktu ini karena yang jelas waktunya mepet memang, dan kita semuanya sedang banyak sekali kegiatan di sekolah. Demikian Bapak dan Ibu yang kami hormati, selamat berlatih. Kalau kami tidak mengatakan bertanding, tapi selamat berlatih, karena insya Allah yang berangkat pada tingkat pada lomba ini semuanya adalah sudah juara. Maka dari itu selamat untuk berlatih dan selamat untuk melatih. Semoga kita semuanya yang para guru, mungkin ada beberapa siswa yang ikut, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang tidak ada henti-hentinya di akhirat nanti. Terima kasih, selamat berjuang, dan selamat Banyumas menjadi semakin maju. Banyumas will be better, ya, sesuai dengan semboyan Better Banyumas with English. Thank you very much for your attention, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kami mohon Bapak Ketua MKKS yang diwakili oleh Bapak Slamet MPD untuk dapat memberikan motivasi. Terima kasih. Waktu sambil ini pada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Bapak Sudiro yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu, demikian tadi sambutan dari Ketua MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Banyumas, Bapak Sudiro SPD. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua MKKS Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Slamet MPD. Kepada beliau Bapak Slamet MPD, disilahkan. Monggo Pak Slamet. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, karena Bapak Slamet masih terkendala oleh sinyal, maka kita lanjutkan dahulu untuk acara yang berikutnya, yaitu penyampaian juknis lomba. Kepada Ibu Rofikoh Dwi Susanti SPD, disilahkan. Cek suara. Bisa terdengar Bapak Ibu? Bisa. Bisa, alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua MKKS Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Slamet MPD. Yang kami hormati Ketua MGMP Bahasa Inggris tingkat Kabupaten, Bapak Sudiro SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua MGMP Bahasa Inggris Suprayon 1 sampai Suprayon 7 beserta pengurus-pengurusnya. Yang saya hormati pula rekan-rekan pengurus MGMP Kabupaten dan seluruh Bapak Ibu guru bahasa Inggris Kabupaten Banyumas. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga pada hari ini bisa dipertemukan di virtual meeting untuk technical meeting Banyumas English Festival.
Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menjelaskan tentang petunjuk teknis lomba untuk Banyumas English Festival. Mohon izin share screen. Mohon maaf, Bapak Ibu, sudah bisa terlihat. Sampun nggih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, petunjuk teknis lomba seperti yang tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Ketua, bahwa kita akan mengadakan Banyumas English Festival, di mana di situ ada 3 mata lomba. Yang pertama adalah Reading Literacy Skill, kemudian yang kedua English Speech Contest, dan yang ketiga Banyumas English Flow Competition. Baik, Bapak Ibu, akan saya bacakan petunjuk teknisnya satu persatu, mulai dari yang pertama adalah Reading Literacy Skill Competition. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan, tadi sudah disampaikan, kita ada 2 hari, tanggal 22 dan 23 Juni 2024, dan tempatnya di SMK Kesatrian. Namun, ada beberapa lomba yang hanya dilaksanakan di tanggal 22 maupun ada juga yang dilaksanakan di tanggal 23. Baik, Bapak Ibu, yang pertama untuk waktu dan tempat pelaksanaan untuk Reading Literacy Skill Competition, hari tanggalnya adalah Minggu 23 Juni 2024. Waktunya pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya SMK Kesatrian Purwokerto. Untuk materi lombanya, yaitu materi kelas 7 dan 8, di mana mencakup teks interaksi interpersonal, teks interaksi transaksional memberi dan meminta informasi, teks naratif, dan teks recount. Kemudian untuk ketentuan lombanya, setiap sekolah wajib mengirimkan minimal 1 siswa peserta lomba. Lomba diadakan langsung di tingkat kabupaten. Jumlah soalnya 50 pilihan ganda dalam bentuk Google Form dengan waktu 100 menit. Untuk setiap peserta menggunakan perangkat handphone, sekali lagi, perangkat handphone, jadi bukan laptop tetapi handphone dengan kuota masing-masing. Untuk aspek penilaiannya, penilaian diperoleh dari jumlah skor masing-masing peserta dengan jawaban benar skor 2, jawaban salah skor 0. Jika terdapat skor yang sama antar peserta, maka juara ditentukan dengan melihat waktu tercepat pengiriman jawaban. Untuk kejuaraan, juara 1, 2, 3 di tingkat sub-rayon akan mendapatkan trofi dan piagam penghargaan. Kemudian juara 1, 2, 3 di tingkat kabupaten akan mendapatkan trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan. Sedangkan untuk juara harapan 1, 2, dan 3 akan mendapatkan trofi dan piagam penghargaan. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Baik, itu adalah juknis untuk yang Reading Literacy Skill Competition. Ini lebih baik persatu lomba atau gimana nggih, Pak Diro, supaya nanti bisa ada tanya jawab, atau dibaca semuanya dulu baru nanti ada tanya jawab nggih? Nggih begitu nggih? Dibaca Sehingga semuanya dulu, saya ya. bacain semuanya terlebih dahulu, nanti untuk tanya jawab ada di sesi berikutnya. Baik Bapak Ibu, kemudian untuk mata lomba yang kedua, yaitu English Speech Contest. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan, tempatnya sama. Untuk waktunya Sabtu tanggal 22 Juni 2024. Di sini ada babak penyisian dan babak final. Untuk babak penyisian tadi dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 22, sementara untuk babak final dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024. Waktunya pukul 8. Selanjutnya untuk tema pidato, peserta memilih salah satu tema pidato
Di antaranya 1. No drug abuse, 2. Stop bullying, 3. Save our earth, 4. Good education and morals. Kemudian untuk ketentuan lombanya, setiap sekolah wajib mengirimkan 1 peserta. Kemudian pada babak penyisian, pelaksanaan per suprayon diambil 3 besar untuk maju ke babak final di tingkat kabupaten. Pada babak penyisian, setiap peserta membawakan 1 buah tema pidato. Kemudian untuk menyampaikan 1 pidato, peserta diberi waktu selama 3 sampai dengan 5 menit. Dengan aba-aba, bendera hijau menandakan dimulainya menyampaikan pidato, bendera kuning menunjukkan waktu sudah 3 menit, dan bendera merah menunjukkan waktu sudah selesai 5 menit. Babak final diambil 3 peserta terbaik dalam babak penyisian. Dan pada babak final, peserta lomba diperbolehkan menyampaikan 1 pidato dengan tema yang sama dengan babak penyisian dengan durasi waktu 3 sampai 5 menit di hari berikutnya. Berarti babak penyisiannya di tanggal 22 dan di finalnya adalah tanggal 23. Jika kurang dari 3 menit atau lebih dari 5 menit, maka akan ada pengurangan nilai. Untuk aspek penilaiannya, yang pertama fluency 25%, kemudian pronunciation 25%, intonation 25%, performance yang menyangkut eye contact, body movement, dan volume 15%, serta time 10%, sehingga semuanya 100%. Skala nilai dan bobot penilaian adalah 10 sampai 100. Untuk kejuaraan sama, juara 1, 2, 3 di tingkat suprayon akan mendapatkan trofi dan piagam penghargaan. Juara 1, 2, 3 di tingkat kabupaten akan mendapatkan trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan. Sedangkan untuk juara harapan 1, 2, dan 3 akan mendapatkan trofi dan piagam penghargaan. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah mata lomba yang ketiga, yaitu English Vlog Competition. Temanya, English Vlog Competition 2024 adalah kearifan lokal. Rencana pelaksanaannya, pengumpulan vlog tanggal 10 sampai dengan 17 Juni 2024. Medianya melalui Instagram. Kemudian verifikasi dan penilaian vlog. Verifikasi dan penilaian vlog akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2024. Pengumuman juaranya akan diumumkan pada tanggal 23 Juni 2024. Selanjutnya, untuk ketentuan lomba, setiap sekolah SMP negeri maupun swasta yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas mengirimkan 1 vlog dengan ketentuan siswa kelas 7 atau 8 tahun pelajaran 2023-2024 dengan jumlah peserta maksimal 3 siswa dalam 1 vlog. Selanjutnya, konten vlog berupa teks lisan yang disampaikan secara monolog atau dialog. Teknik pembuatan video dapat menggunakan perangkat kamera bebas, DSLR atau mirrorless, handycam, GoPro, smartphone, dan lain-lain. Untuk resolusinya minimal 720 piksel. File yang diupload di Instagram dalam ukuran atau bentuk landscape dan diunggah menggunakan aspek rasio 16:9. Vlog yang disajikan terdiri atas kerangka vlog, yaitu pembukaan, isi atau narasi vlog, dan penutup. Kemudian kriteria isinya berisi tema, yaitu kearifan lokal dan harus in frame
in frame, maaf, dengan pembuatnya atau vloggernya tanpa melalui proses editing, serta dikemas secara menarik, kreatif, komunikatif, dan inspiratif. Merupakan ekspresi yang bersifat bebas, tetapi tetap menjaga nilai-nilai kesopanan, tidak menyinggung sara, dan tidak mengandung unsur pornografi. Selanjutnya, karya merupakan karya asli dan belum pernah dipublikasikan melalui platform manapun, apapun, dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan dimanapun. Durasi video 2 sampai dengan 3 menit. Untuk penyerahan vlog atau karya paling lambat tanggal 17 Juni 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat melalui link yang sudah disediakan oleh panitia. Video diunggah pada media sosial Instagram dengan menandai pada Instagram @mgmp Inggris SMP Banyumas dan menambahkan hashtag Banyumas English Vlog, hashtag MGMP Inggris SMP Banyumas, dan hashtag Jindik Banyumas. Untuk penilaian tim juri, yang pertama, penilaian dilakukan dengan melihat kekuatan dan kesesuaian tema dengan pesan yang disampaikan lewat hasil vlog. Yang kedua, penilaian kemampuan komunikasi yang informatif melalui penyajian vlog berupa cara penyampaian yang komunikatif, gaya, sopan, gembira, dan menarik. Selanjutnya, vlog yang diciptakan mampu menginspirasi dan mensosialisasikan tentang tema yang diangkat dalam vlog tersebut. Dan keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, untuk kriteria penilaian, yang pertama adalah kebahasaan dengan proporsi 30%, komunikatif, informatif, dan menarik 30%, kesesuaian isi dengan tema 20%, orisinalitas 10%, dan ketepatan waktu 10%. Ketentuan juara. Juara diambil, juara 1, 2, 3 di tingkat subrayon akan mendapatkan trofi dan piagam penghargaan, sedangkan juara 1, 2, 3 di tingkat kabupaten akan mendapatkan trofi, piagam penghargaan, serta uang pembinaan. Sedangkan untuk juara harapan 1, 2, dan 3 akan mendapatkan trofi dan piagam penghargaan. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi petunjuk teknis untuk Banyumas English Festival, di mana ada 3 mata lomba dan sudah cukup jelas tertulis di surat edaran. Monggo selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara sebagai moderator untuk acara selanjutnya. Terima kasih sebelumnya dari saya sebelum acara tanya jawab. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak tutur kata yang kurang berkenan. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rofikoh Susanti SPD yang telah menyampaikan juknis. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi untuk juknis yang telah disampaikan oleh Ibu Rofikoh. Kemudian untuk acara yang berikutnya adalah tanya jawab ya Bapak Ibu. Silakan untuk tanya jawab kita maksimalkan ya. Kalaupun misalnya ada yang perlu langsung direspon, akan direspon oleh ketua ataupun oleh Ibu Rofikoh. Baik Bapak Ibu, dipersilakan kepada 3 penanya dahulu. 3 penanya, nanti langsung direspon oleh ketua ataupun dari sekretaris. Monggo, disilakan. Langsung ditunjuk. Raise hand dulu Bapak Ibu, nanti biar dibuka untuk mic-nya. Yang raise hand dulu aja Bu Umi. Kami akan melayani untuk pertanyaan yang langsung dahulu, Bapak Ibu. Disilakan. Baik, langsung saja ya di sini sudah ada Ibu Rufiah Ning Astrianti. Monggo Ibu Baik, Rufiah. terima kasih banyak Ibu Rofikoh. Good afternoon.
Mohon izin untuk bertanya terkait lomba vlog. Di Juknis tertera bahwa tidak ada editing. Untuk pembatasannya sendiri seperti apa ya? Untuk tidak ada editingnya. For the example, misalnya kita boleh memberikan judul, transisi, atau seperti apa, Ibu? Terima kasih banyak. Terima kasih Bu siapa tadi Rufiah nggih. Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Di sini kita berbeda dengan video untuk upload yang seperti video-video yang untuk apa ya, beda dengan lomba nggih. Jadi dalam waktu 3 menit atau durasi 3 menit ini terdiri mulai dari pembukaan. Pembukaan itu langsung mulai ngevlog. Jadi langsung dari pembicara atau pesertanya untuk menyampaikan mungkin dari siswa mana, dari mana, silahkan, itu adalah kreativitas Bapak Ibu semuanya. Intinya dalam video tersebut tidak ada tayangan pembuka ataupun apapun, sehingga 3 menit itu sudah langsung dimulai penilaian. Langsung ngevlog kayak gitu, langsung menyampaikan kearifan lokal yang yang dipilihnya. Di situ tadi kan saya sudah meng-share bahwa ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup nggih. Untuk pembukaannya monggo kreativitas mungkin akan mengenalkan nama-nama vlogernya, kemudian penutupnya juga ditutup. Tetapi tidak diawali dengan penayangan dalam artian yang nanti butuh editing. Biasanya kalau video kan ada penayangan SMP-nya dulu kayak gitu. Itu harus melalui proses editing. Sehingga di sini tidak ada atau tidak diperkenankan untuk editing, sehingga apabila mengambil tempat di sekolah ya langsung otomatis di sekolah begitu. Jadi 3 menit itu sudah terdiri dari awal, pembukaan, isi, dan akhir. Begitu Bu Ruby? Oh, baik Ibu. Berarti hanya 1 kali take saja ya, Bu, dalam Betul. waktu 3 menit tersebut. Betul, Terima betul. kasih banyak, Ibu. Sama-sama Bu. Monggo untuk penanya kedua, siapa Bu Umi tadi? Bu Nurul official namanya. Bu Nurul. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Apakah suara saya terdengar Ibu? Terdengar dengan jelas Ibu. Monggo. Baik Ibu, saya Nurul mau menanyakan terkait lomba vlog. Di sini misalkan dalam vlog itu kami ada 2 siswa Ibu. Nah, misalkan ketika ada si A dan si B, apabila hanya si A yang mengucapkan kalimatnya, apakah si B juga harus ikut ke frame atau hanya boleh si A saja, nanti gantian ke si B seperti itu? Dan yang kedua adalah ketika itu kan tadi nggak boleh proses editing Ibu, apakah nanti kami boleh ada tambahan misalkan background seperti itu, dan mungkin di belakang setelah selesai video ada kayak logonya sekolah kami seperti itu, bagaimana Ibu? Satu lagi Ibu, mohon maaf, yang selanjutnya kan nanti di-upload, yang pertama dikirim ke link, nah ke linknya itu nanti akan di-share kapan, dan yang kedua di-upload di Instagram itu di Instagram sekolah atau bagaimana Ibu? Baik, sudah Bu Nurul? Sampun Ibu, alhamdulillah sudah. Baik, akan saya coba jawab. Pertanyaan yang pertama, tadi pengambilan video bisa bergantian. Mohon maaf, ini 3 peserta nggih, maksimal 3 peserta, bukan 2 peserta. Jadi boleh 1 sampai 3 peserta dalam satu vlog tersebut. Tuh. Kemudian yang kedua, bolehkah nanti dalam shoot itu siswa satu ngomong, siswa lain tidak. Jadi di shoot siswa satu, silahkan. Selama tidak proses editing atau pemotongan, boleh. Silahkan kreativitas Bapak Ibu dalam pengambilan video. Kemudian apakah boleh ditambahkan dengan background? Selama dalam proses pengambilan video, sound itu ada di situ, boleh. Tetapi tidak diperkenankan untuk sudah syuting, nambahkan video di soundnya dengan berarti artinya itu melalui proses editing, sehingga kalau mau ditambahkan sound, udah otomatis pada saat take video, begitu. Boleh mungkin menyalakan
tip atau mungkin sound apa, musik sebagai penghias boleh, tetapi langsung di pada saat pengambilan videonya. Baik, kemudian yang ketiga, tadi untuk proses uploadnya sesuai dengan tanggal yang tertera, nggih. Kemudian untuk share-nya adalah link Instagram. Untuk Instagramnya monggo mau Instagram milik sekolah boleh, Instagram milik pribadi juga boleh. Intinya ngetik tadi yang sudah ada di surat edaran, nggih. Karena ini juga nanti sebagai Bapak kegiatan English itu yang diketahui oleh Dinas Pendidikan. Nanti linknya untuk link share-nya sudah disediakan. Begitu nggih Ibu? Ibu Nurul Baik Ibu, sudah terima bisa kasih. diterima? Bisa Ibu, tapi ada satu pertanyaan belum Sama-sama. terjawab. Yang ini Bu, Iya, yang Pak. logo terakhir misalkan di selesai Iya, baik-baik. Oh, nggih. Logo nggih sama halnya. Ketika logo itu otomatis kalau kita menambahkan logo sama saja melalui proses editing. Jadi video tersebut adalah menit dari sampai akhir tanpa perlu ada polesan apapun. Begitu nggih Ibu? Baik Ibu, terima kasih. Nggih, sama-sama. Monggo penanya berikutnya. Bu Uswatun Hasanah. Baik. Sampaikan dari SMP mana nggih? Monggo. Ibu Uswatun Hasanah. Halo Ibu Uswatun. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi Agak wabarakatuh. keras sedikit. Ya, Suaranya maaf, soalnya dikeraskan sedikit. rapat. Oh, nggih. Nggih, monggo. Ibu, maaf izinnya untuk saat pengambilan video apakah boleh ada proses untuk pause terus nanti diteruskan lagi karena itu bukan editing tapi pause dari videonya apakah diperbolehkan atau tidak. Yang kedua, saya juga mau bertanya untuk pembayaran peserta itu kan satu anak 100.000 Ibu. Nah, itu apakah sudah ada termasuk pada konsumsi atau di luar konsumsi ya untuk anaknya atau peserta gitu ataupun dengan pendamping. Cukup itu saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uswatun Hasanah dari SMP. Dari SMP Negeri Lumbir Ibu. Sampai jauh di sana ya. SMP Baik Ibu Uswatun, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama saya coba menjawabnya. Apakah dalam video atau pengambilan video itu boleh ada pause ya? Jadi di stop terlebih dahulu terus lanjut lagi. Mohon maaf tidak bisa. Sehingga semua video itu full 3 menit sampai 3 menit itu tidak ada pause secara otomatis selama itu untuk melakukan vlog. Kemudian yang kedua untuk pembayaran peserta, baik Ibu untuk pembayaran peserta setiap mata lomba adalah Rp100.000 dan nanti akan mendapatkan seleksinya untuk siswa dan pembinanya begitu. Ya, pembina 1 dan siswa 1. Khusus yang literasi, untuk yang vlog kan kita mengirimkan video nggih. Begitu. Tetapi untuk pembiayaan sama, semua mata lomba Rp100.000. Baik. Untuk Ibu, terima kasih Bu. Sudah cukup nggih? Bu Uswatun. Nggih sampun. Nggih sampun Ibu, terima kasih. Nggih, sami-sami. Monggo selanjutnya dari Bu Ayu D. Assalamualaikum. Ibu Suara Ayu. saya terdengar? Waalaikumsalam. Iya. Mohon izin saya dari perwakilan dari SMP Al Irsyad Boarding School Baturaden ingin bertanya. Yang pertama terkait dengan jumlah peserta
yang boleh diikutsertakan. Tadi disebutkan di dalam juknis untuk reading itu minimal 1. Berarti jika lebih dari 1 boleh nggih. Kemudian yang kedua, untuk peserta speech itu tadi disampaikan apabila nanti lolos di babak final, maka boleh menyampaikan tema yang sama. Maksud dari itu apakah naskahnya sama, boleh, atau tema sama tapi naskah berbeda. Kemudian untuk lomba speech-nya itu pada saat nanti perform, apakah menggunakan mikrofon atau tidak. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya coba menjawab Ibu Ayu dari SMP Al Irsyad Boarding School. Nggih. Pertanyaan yang pertama, yang lain mohon untuk di silent terlebih dulu. Ya. Untuk pertanyaan di off-kan aja, Bu. Ini ada kebocoran. Bu Rizka, mohon untuk di silent. Baik, Ibu Ayu, pertanyaan yang pertama tadi, bolehkah ya. Oke. Baik, Bu Ayu. Saya akan mencoba menjawabnya. Untuk yang pertama, bolehkah pesertanya lebih begitu ya? Karena memang minimal tadi di juknis adalah minimal 1, kata minimal, sehingga boleh silakan untuk bisa di 1. Tidak ada maksimal. Ada. Iya. Jadi ya karena ini boleh lebih dari Bu Ayu. Oh iya 1. Jiji monggo. Nggih. Nun sewu. Untuk penggunaan mikrofon pada saat speech itu tidak boleh, atau kami kan suara. Begitu nggih, Ibu? Nggih, Ibu. Bu Ayu, sudah Nggih. cukup? Mohon maaf tadi menyambung ke jumlah peserta. Kalau untuk yang speech wajib 1 itu hanya 1 atau bisa lebih dari 1 juga? Baik, Ibu Ayu. Untuk vlog, saya ulang, mewajibkan 1 vlog yang terdiri dari maksimal 3 peserta. Boleh 1, 2, atau 3. Jadi vlog 1 sekolah mengirim 1. Kemudian untuk lomba speech juga wajib 1. Ya, mewajibkan 1 peserta. Tidak boleh lebih. Tetapi khusus yang reading skill boleh lebih dari 1. Begitu ya Ibu Ayu? Nggih, baik Bu, cukup jelas. Matur nuwun. Terima kasih sami-sami. Monggo selanjutnya Ibu Sari Cahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Waalaikumsalam. Di sini saya akan izin bertanya mengenai lomba speech dan juga Dari lomba SMP vlog. mana Ibu? Dari SMP Negeri 1 Bu Sari Sokareja. dari SMP mana? Oh, SMP 1 Sokareja. Nggih, monggo Bu. Jadi mengenai lomba vlog, apakah boleh ketika vlog itu menggunakan mic clip on dan ditambahkan subtitle? Lalu untuk lomba speech, mengenakan pakaian apa ya, Bu? Baik, sudah Ibu? Siap, sudah Bu. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan tadi yang terakhir yang saya tangkap, pakaian apa pada saat speech? Pakaian bebas sopan. Oke, pakaian bebas sopan. Karena untuk atribut atau apapun tidak ada masuk dalam penilaian. Oke, jadi berbeda dengan storytelling, tetapi ini ada hanya tadi sesuai dengan indikator penilaiannya saja gitu. Sehingga bebas. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya, mohon diulang sekali lagi yang kedua. Untuk lomba vlog,
apakah ketika merekam boleh menggunakan mic clip on dan Baik. ditambahkan subtitle? J. Untuk subtitlenya tidak diizinkan, sehingga sama apa adanya pada saat kita pengambilan video. Ngaten nggih Bu Sari Cahya? Nggih, terima kasih Bu. Nggih, sami-sami. Monggo selanjutnya. Sudah tidak ada yang raise hand ya. Monggo Bu Umi dibacakan di chat. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk yang pertanyaan di chat itu adalah sepertinya tadi sudah ditanyakan ya. Jadi sudah terjawab untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Fatma. Jadi kita perjelas kembali bahwa clip on untuk membantu rekaman saat vlog boleh, diperbolehkan, silakan. Ya, untuk seragam juga tadi sudah ada jawaban, sudah jelas. Monggo dipersilahkan bisa pakai seragam, bisa tidak, karena bukan merupakan komponen untuk penilaian, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Pak Sahrul ya. Kebudayaan Banyumas itu apa saja ya? Nah, mungkin di sini ingin tahu spesifiknya itu seperti apa. Monggo respon dari Bu Rofikoh atau Pak Diro. Baik, di situ kebudayaan Banyumas itu apa saja ya? Kearifan lokal Banyumas itu banyak sekali. Budaya mulai dari makanan, dari pakaian, adat istiadat, tempat wisata, banyak sekali ya. Saya hanya ambil salah satu contoh, misal adalah makanan khas Banyumas. Misal ada ketuk, mendoan gitu ya. Boleh, silakan mau dimodifikasi seperti apa dalam penyampaian vlognya. Intinya mempublikasikan tentang kearifan lokal dari daerah atau dari makanan yang diangkat begitu. Atau boleh budaya atau tradisional adat istiadat juga, misalnya apa namanya, sedekah bumi bisa saja. Atau yang lain, monggo, banyak sekali kearifan lokal dari Banyumas ya. Tadi siapa ya, Bu? Siapa ini? Kayaknya sudah jelas ya. Spesifikasinya seperti itu, sehingga kearifan lokal yang ada di Banyumas. Kemudian harus full body kah untuk vlognya? Bebas lah nggih, bebas. Intinya ngevlog itu nanti penilaiannya itu yang ada di kriteria penilaian tadi. Kemudian apa lagi nih? Bila mengirimkan udah ya tadi ya. Bila mengirimkan 2 peserta reading literasi, apakah biayanya 100 atau 200? Karena 2 peserta ya 200. Karena di sini 1 peserta adalah Rp100.000. Begitu nggih? Kemudian kearifan lokalnya apakah harus yang ada di lingkungan sekolah? Di Banyumas. Boleh mau mengambil di kota atau di desa manapun atau di kecamatan manapun. Intinya yang ada di Banyumas. Kemudian kalau vlognya mendeskripsikan tempat bersejarah, boleh apa tidak? Boleh sekali, boleh. Mendeskripsikan Kalibacin, apapun silakan, monggo, boleh. Ya, kayaknya sudah apa ya ini ya? Sudah semuanya? Baik, monggo, masih ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Kayaknya sudah tidak ada yang raise hand ya? Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Ada 106 alhamdulillah pesertanya. Oke, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau cukup monggo saya kembalikan ke pembawa acara, Bu Umi. Baik, terima kasih Bu Rofiko Dewi Susarti, SPD yang telah menyampaikan dan memberikan jawaban
Apabila nanti ada tambahan pertanyaan, dipersilahkan untuk bisa lewat chat ya di WA. Di sini masih ada pertanyaan. Link pengiriman vlog kapan diberikan, nggih? Kemudian untuk vlog akan ada interaksi atau percakapan dengan pembuat atau narasumber, boleh atau tidak. Kemudian berarti untuk vlog benar-benar clear dari editing ya. Dilanjutkan kalau peserta vlog ada 2 anak, biayanya bunyinya per mata lomba. Ya betul, per mata lomba ya untuk vlog. Walaupun hanya 2 anak, di situ di Juknis sudah diperjelas kalau untuk peserta vlog itu maksimal 3, jadi boleh 2. Kemudian vlog apa harus ada subtitle? Di sini tadi sudah disampaikan bahwasanya untuk subtitle tidak diberikan. Pokoknya untuk nge-vlog itu live ya, tidak ada editing sama sekali. Kapan terakhir transfer uang kepada pendaftaran? Untuk pertanyaan dan jawaban bisa di-share karena tadi sempat terputus. Oke, Bapak Ibu, nanti akan ada stressing atau closing dari Bapak Sudiro SPD untuk memperjelas akhir dari atau dari diskusi hari ini dan tanya jawab serta simpulan yang akan disampaikan oleh Bapak Sudiro. Tadi masih ada pertanyaan ya Bu? Oh iya, masih ada pertanyaan. Link vlog nih. Ya, link vlog vlog, itu segera setelah Zoom meeting ini akan di-share melalui Ketua Subrayon. Kemudian untuk vlog apakah harus ada interaksi atau percakapan dengan pembuat atau narasumber? Tidak harus. Boleh ada, boleh tidak. Tidak harus. Intinya jumlah peserta vlognya itu 3. Maksimal. Sehingga kalau mau mencari narasumbernya juga harus pakai bahasa Inggris ya. Nah, karena ini adalah vlog bahasa Inggris. Sehingga monggo, mungkin bisa saja terjadi ketika ada turis yang ke Baturadin, bisa saja. Tetapi kalau mau pakai bahasa Indonesia, mohon maaf karena ini adalah vlognya bahasa Inggris sehingga harus narasumbernya juga pakai bahasa Inggris. Atau boleh menyampaikan bahwa kemarin saya barusan menginterview narasumbernya, boleh disampaikan, silakan. Kemudian berarti untuk vlog benar-benar clear dari editing. Oh iya, tidak ada editing. Ya, benar-benar tidak ada editing. Dari awal pengambilan gambar, pengambilan video sampai akhir tidak ada editing atau penambahan apapun. Izin bertanya, kalau peserta vlog ada 2 anak, biayanya bunyinya per mata lomba atau jumlah? Oh, ini kalau dalam vlog itu terdiri dari 1, 2, atau 3. Ini bunyinya bukan lomba per peserta, tetapi per 1 vlog. Sehingga lomba vlog itu 1 sekolah mengirimkan 1 vlog dengan biaya Rp100.000. Gitu. Kemudian untuk vlog apa harus ada subtitle? Nggak ada, nggak usah. Kapan terakhir transfer uang pendaftaran? Ada di surat edaran, ya. Kemudian minta tolong pertanyaan dari share karena tadi tempat terputus. Ada tadi ya direkam, nanti kita share. Apa masih Oke, vlog lebih condong ke live report berarti ya Bu? Ya. Maaf Bu, izin bertanya untuk nomor urutan speed ya dibagikan pada saat di tempat. Iya, pada saat di tempat registrasi ulang. Oke. Jadi nanti nomor langsung pengambilan saat itu ya begitu datang sehingga nanti sesuai dengan syarat kedatangan dan pengambilan nomor undian ya. Suaranya mantul tuh. Ini maksudnya apa? Vlognya ya? Jangan terlambat. Tidak apa-apa. Terus. Oh, terlambat ya. Terus. Speech contest peserta menyebutkan nama peserta dan asal sekolah apa tidak? Tidak ya, tidak menyebutkan. Khusus yang speech tidak menyebutkan. Tetapi yang vlog
Oke, it's okay. Sebagai pengenalan juga atau publikasi dari sekolah tersebut. Untuk yang speech tidak ada nama dan sekolah untuk lebih tidak subjektivitas. Semuanya bahasa Inggris juga pasti. Izin bertanya berarti vlognya ya tidak boleh pakai subtitle, tidak boleh. Kemudian untuk speech jika lolos ke babak selanjutnya, tema kan boleh sama, boleh. Apakah isi sama juga atau isi berbeda dengan tema sama? Monggo, kreativitas dari pembinanya. Sudah cukup ya? Baik, sudah cukup. Monggo, kami serahkan ke Bu Umi. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah clear ya untuk semua yang dipertanyakan dan sudah mendapatkan jawaban dengan jelas dari Ibu Rofiko. Baik, untuk yang terakhir adalah stressing akhir dari Ketua MGMP Kabupaten Banyumas yang akan disampaikan oleh Bapak Sudiro SPD. Disilakan Bapak Sudiro. Oke, terima kasih Bapak acara, Bu Umi, dan dijelaskan oleh Bu Rofi. Alhamdulillah semuanya terjawab Bapak dan Ibu. Satu hal adalah pokoknya kita melatih siswa kita sebaik yang kita bisa dan mengeksplor kemampuan mereka. Suatu saat mereka akan cita-cita kita, mereka akan lebih baik bahasa Inggrisnya daripada kita, gitu ya. Dan insya Allah kita tidak malu, kita bukan bela diri, tapi kita guru bahasa Inggris. Jadi kalau murid kita tumbuh berkembang menjadi anak yang lebih baik, menjadi orang lebih baik dalam bahasa Inggris, kita malah bangga dan bahagia. Ini Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, mohon yang belum mengisi daftar hadir, link daftar hadir ada di komentar, di scroll ke atas atau ke bawah itu ya. Ya di scroll ke atas. Gimana Pak? Iya, dikirimkan lagi. Iya, dikirimkan lagi boleh ya. Silakan yang belum mengisi daftar hadir, silakan untuk mengisi daftar hadir. Bapak dan Ibu, untuk titip pesan juga untuk teman-teman yang mungkin pada hari ini belum sempat mengikuti technical meeting, dan belum mendaftar, maka nanti Zoom technical meeting ini sudah direkam oleh petugas masing-masing di sini. Kami kumpul ini untuk pengurus MGMP Kabupaten, ya. Nanti akan kami upload di YouTube dan YouTube itu akan kami sebarluaskan melalui MGMP di Suprayon masing-masing. Gitu, ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kiranya tidak perlu berpanjang lebar. Selamat berjuang, selamat bekerja, selamat berlatih, selamat melatih, dan juga selamat berprestasi. Apapun siapapun yang sudah maju dalam forum ini adalah sudah juara, Bapak dan Ibu semuanya. Oke, terima kasih dan semoga kita semuanya mendapatkan kesehatan, keselamatan, dan tentu saja with English, through English, we will get happiness both in the world and also in the world hereafter. Thank you very much, Bapak dan Ibu. Salam dari Ketua MKKS, Bapak Slamet, yang tadi berulang kali terpental karena beliau sambil nyetir, gitu ya. Maka sudah mencoba keluar masuk, tapi keluar lagi, masuk, keluar lagi, terus lagi. Maka titip salam untuk Bapak dan Ibu semuanya. Pesan beliau adalah ikuti semua kegiatan dengan semaksimal yang Anda bisa. Ya, insya Allah kita semuanya bisa. Kalau gurunya ngomong bisa, pasti muridnya akan mengatakan bisa. Tapi kalau gurunya cuma sulit, maka muridnya akan merasa lebih sulit. Everything is easy when we make it easy. Thank you very much for your attention, Bapak dan Ibu. Kita semuanya insya Allah sudah cancut tali bondo untuk mensukseskan kegiatan bahasa Inggris di Kabupaten Banyumas dan memajukan bahasa Inggris di Banyumas lewat Banyumas English Festival. Hidup Banyumas English Festival. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, goodbye. Baik Bapak Ibu, untuk uraian dari
technical meeting hari ini tentang Banyumas English Festival telah usai. Marilah kita tutup acara kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, semangat selalu dan bahagia dari